Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Jumlah nabi yang wajib diketahui adalah 25 orang, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang disebut dengan nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi. Namun, dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Berikut adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari ulul azmi. Menurut buku agama Islam yang ditulis Hajjah Hindun Anwar, ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa baiknya dalam menjalankan tugas yang suci. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam dipercaya dalam Islam masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga kini karena beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk disalib. Sedangkan yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Hal mengenai Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman As-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum, orang yang meminumnya akan hidup abadi, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama.
Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, "Mengapa Nabi Ilyas bersedih?" Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas alaihissalam diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris alaihissalam masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Lalu Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam pada saat itu juga. Nabi Idris alaihissalam pun merasakan kematian ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris. Atas izinnya, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris alaihissalam dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar membolehkannya masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun, sebelum keluar dari surga, Nabi Idris alaihissalam dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon di surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Surah Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu." Quran Surah Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris alaihissalam yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Dalam Quran Surah Maryam ayat 56-57. Sejak saat itu Nabi Idris alaihissalam dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dari penjelasan di atas, bahwa ada 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang. Akan tetapi mereka adalah nabi namun tidak bisa lagi disebut dengan nabi karena Nabi menegaskan bahwa la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah dia. Para ulama mengartikan bahwa ada nabi yang masih hidup, akan tetapi jabatan mereka sebagai nabi tidak berlaku lagi. Tidak ada yang dirubah dari ajaran terakhir dan penutup oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.